Mulai aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi kajian mingguan yang kebetulan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sama-sama kitab Safwatut Tafasir bersama Ustaz Dr. Solehuddin MAG. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita semua. Untuk itu sebelum kita mulai kajian kitab kali ini, sebelumnya kami sampaikan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbalnya karim, kullu am wa antum bi khair. Ya. Segala amalan yang ada di bulan Ramadan yang telah kita laksanakan, Allah terima, Allah kabul, dan menjadi nilai pemberat timbangan kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama membuka kajian kali ini dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Bil barakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syaikhina fid dharaini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu dan ilmu dari para guru kita, khususnya manfaat untuk di dunia bahkan sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu persilahkan kepada Ustaz Dr. Solehuddin MAG membahas tentang tafsir dari Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kepadanya kami silahkan. Admin mohon maaf izin untuk share screen, tolong diizinkan. Ya, mangga Pak. Ya, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Pada sesi hari ini kita akan mencoba membincang surat Al-Baqarah secara bertahap, yang hari ini insya Allah kita akan membincang ayat 1 sampai ayat 5 di surat Al-Baqarah itu. Untuk bayana yaday surah silakan saja dibaca, karena itu nanti akan
terbahas juga ketika kita membahas rumpun-rumpun ayat yang ada di surat Al-Baqarah. Jadi besarannya atau konten dari surat Al-Baqarah itu ada di baina yaday surah. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke kontennya. Ayat yang pertama di surat Al-Baqarah disebutkan alif lam mim. Ayat ini sebagaimana kita temukan di surat-surat lain di awal surat yang kita kenal dengan al-huruf al-muqata'ah, al-huruf al-muqata'ah. Kalau kita telusuri di berbagai literatur tafsir, ini respon terhadap huruf-huruf muqata'ah ini variatif ya. Kita akan menemukan penafsiran di produk-produk tafsir yang bercorak sufistik misalnya, itu akan berbeda dengan penafsiran Al-Quran di produk-produk tafsir yang bercorak teologis atau bercorak fikih atau sosiologis ya. Nah, Sofatut Tafasir ini sebagaimana di covernya kita temukan al-jam'u bainal ma'tsur wal ma'qul ya. Konvergensi penggunaan dua sumber, yang pertama sumber bil ma'tsur, sumber informatif yang muaranya ada pada nabi, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian yang kedua sumber ma'qul atau rasio ya. Makanya kita akan mendapatkan informasi yang bersifat informatif dan informasi yang bersifat nalar dalam kitab Sofatut Tafasir ini. Oke, kita mulai at-tafsiru. Ini kolom tafsir ya langsung. Ubtudiat as-suratul karimatu bi dzikri awsafil muttaqin. Nah, kalau kita mengamati sistematika penulisan tafsir Sofatut Tafasir, kita akan diingatkan pada sebuah metode tafsir di metode tafsir modern dan kontemporer, yaitu metode tafsir maudhu'i. Nah, pembagian tafsir maudhu'i ini ditengarai minimal ada dua atau ada lebih dari dua ya. Misalnya ada metode tafsir maudhu'i fi surah, maudhu'i fil Quran kullihi ya. Nah, Sofatut Tafasir ini masuk pada kategori maudhu'i fi surah. Nah, perbedaan dengan tahlili hanya satu saja. Kalau di tahlili menafsirkan Al-Quran itu ngalir saja. Satu ayat kemudian ditafsirkan, setelah itu pindah ke ayat berikutnya, setelah itu pindah ke ayat selanjutnya, dan seterusnya sampai selesai. Sementara di maudhu'i fi surah itu ada rumpun ayat. Yang rumpun ayat itu kemudian dijadikan sebagai subjudul yang bermuara pada judul intinya. Jadi ada tema pokok, jadi surat Al-Baqarah ini memiliki tema pokok yang kemudian disupport oleh sub-subjudul itu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat rumpun ayat yang pertama di Sofatut Tafasir ini, itu dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, untuk konfirmasinya silakan kawan-kawan lihat nanti di Tafsir Al-Munir, misalnya karya Wahbah Az-Zuhaili, dan itu lebih sistematis dan lebih luas bahasannya karena berjilid-jilid ya. Sementara Sofatut Tafasir hanya 3 jilid. Kita akan menemukan di Al-Munir misalnya itu di atasnya ada judul, ya kan? Misalnya di atas Bismillahirrahmanirrahim ini yang kita temukan di Sofatut Tafasir itu ada misalnya sifatul muttaqin, gitu ya. Nanti setelah itu selesai, kemudian ada lagi di bawahnya rumpun ayat sifatul kafirin. Setelah itu selesai, kemudian ada rumpun ayat lagi sifatul munafikin dan seterusnya ya. Oke, itu untuk konfirmasi saja dan sekaligus menegaskan bahwa ada metode tafsir maudhu'i fi surah yang bagi orang yang sumir melihat maudhu'i fi surah itu ya sebetulnya tahlili saja, gitu ya.
atau metode setengah hati. Dia tidak mau meninggalkan tahlili, tapi tidak mau ketinggalan oleh metode modern kontemporer yang disebut dengan maudhu'i. Ya whatever lah, silakan aja, tetapi realitasnya memang ada tafsir yang membuat sub-judul seperti itu yang oleh sebagian mufasir disebut dengan maudhu'i fis surah. Oke. Kita lanjut. Wabtudi as-suratu bil hurufil muqatta'ah alif lam mim. Alif lam mim. Nanti kita akan menemukan huruf muqatta'ah alif lam mim ini di beberapa surat lain. Ada juga yang dirubah mimnya menjadi alif lam ra. Ada yang sekedar 2 huruf saja, Yasin misalnya. Atau Qaf, 1 huruf malah. Toha, Kaf, Ha, Ya, In, Shad, dan seterusnya. Tuh, ini huruf ini saking pusingnya para ulama atau saking gelapnya informasi tentang alif lam mim itu seperti apa, itu banyak produk-produk tafsir yang menyebut wallahu alam bimuradi, ya kan? Wallahu alam bimuradi, hanya Allah saja yang tahu akan maksudnya. Nah, persoalannya adalah pada perdebatan akademisnya, apakah alif lam mim itu atau huruf-huruf muqatta'ah itu ada informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi informasi itu tidak sampai kepada kita, atau Nabi tidak memberi informasi apapun tentang alif lam mim, ya kan, atau tentang huruf muqatta'ah itu, atau hanya kepada kalangan tertentu saja penafsiran alif lam mim Rasulullah itu disampaikan. Ini perdebatan akademis ini sampai pada atau berimbas pada keragaman penafsiran atau sama sekali malah tidak ditafsirkan. Gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa alif lam mim ini adalah simbol atau singkatan, ya kan? Nah, tapi kalau singkatan ya misalnya alifnya Allah, lamnya Latif, mimnya Majid, itu masih oke lah ya. Tapi kalau singkatan seperti yang kita ketemukan di Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas misalnya, alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Nah, kenapa lamnya Jibril, tidak alif jim mim, ya kan? Nah, seperti itu. Maka ada juga yang menyebut bukan singkatan tapi akronim. Seperti misalnya singkatan akronim itu ya. Silakan kawan-kawan lihat saja atau temukan saja yang tidak membentuk bahwa huruf awalnya itu menjadi penyebutan pertama gitu ya, kalau akronim itu. Berbeda dengan singkatan. Oke. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasul memang tidak menginformasikan makna alif lam mim itu atau huruf-huruf muqatta'ah itu karena ada kemungkinan kesulitan menjangkau maknanya karena terlalu rumit, ya kan? Ya bisa saja kita menganalogikan misalnya rumus Einstein ya. Rumus Einstein itu apa itu? E sama dengan mc kuadrat ya. Itu kesetaraan antara energi dengan massa. Coba bisa dibayangkan rumus Einstein itu dihadapkan pada aki-aki jeung nini-nini di wilayah perkampungan terpencil. Ya. Itu bukan malah paham, malah nambah pusing gitu ya. Oke, apapun perdebatan para ulama itu, ya kita lihat penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Sofatut Tafasir ini, ya kan. Wa tasdiru bihadhil hurufil hijaiyati yazdabu anzarul mu'arridin anil Qur'anil Karim atau anil Qur'an. Jadi munculnya huruf-huruf hijaiyah itu menarik perhatian orang-orang yang melakukan penolakan atau penentangan terhadap Al-Qur'an, ya kan. Jadi bahasa sederhananya, kok bisa ada huruf-huruf seperti itu, yang huruf-huruf seperti itu, idyat ruku asma'u awali wahlatin alfazun ghairu ma'lufatin fi takhotubihim. Kok bisa
huruf-hurufnya kita tahu pasti, gitu, huruf hijaiyahnya, tetapi kita tidak bisa menangkap maknanya. Itu yang disebut dengan yazzabu anzurul mu'ardin, ya kan? Menarik perhatian orang-orang yang melakukan penentangan itu. Jadi mereka menganggap bahwa huruf-huruf muqatta'ah itu termasuk salah satunya alif lam mim adalah huruf-huruf yang dianggap aneh, ya kan? Abu Jahal sendiri pernah mengkritik keras Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahasa apa ini, gitu ya. Itu saking tidak fahamnya Abu Jahal dan CS, ya. Oke, makanya para ulama seringkali mengkategorikan huruf-huruf muqatta'ah itu pada wilayah i'jazul Quran, kemujizatan Al-Quran secara lugawi. Fa in hadzal kitab manzumun min aini ma yunazzamuna minhu kalamahu. Karena secara kasat mata huruf muqatta'ah itu kan terbangun dari huruf-huruf yang orang Arab sudah sangat paham. Alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Tapi ketika disatukan alif lam mim, ini apa ini? Ya, itu kan. Makanya ada ulama juga yang bukan skeptis sebetulnya. Mungkin kehati-hatian cukup dengan menyebut wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah saja yang tahu akan maksudnya. Gitu, seperti itu, ya. Oke, ada juga ulama yang menyebutkan ada relasi kuat antara huruf muqatta'ah itu dengan Al-Quran atau dengan Alkitab yang tengah atau sedang akan kita baca, gitu ya. Oke, misalnya kita akan temukan itu pada redaksi di surat Al-Baqarah ini, alif lam mim dzalikal kitab. Atau misalnya kita akan menemukan alif lam mim shad kitabun unzila ilaik. Alif lam mim tilka ayatul kitab. Hamim wal kitabil mubin, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada relasi kuat sehingga ada ulama yang menyebut bahwa alif lam mim itu sesungguhnya nama untuk menyebut Al-Quran, ya kan? Ada juga yang mengatakan bahwa alif lam mim itu judul, ya. Ini macam-macam, ini ada puluhan pendapat yang berkaitan dengan alif lam mim itu. Ya, kita mau pakai yang mana silakan. Dan Muhammad Ali As-Sabuni tidak menekankan harus memilih pendapat yang mana. Kita lanjut. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oke. Nah, kalimat la raiba fi, la raib itu ay la syakka fi annahu min indillah liman tafakkara wa tadabbara. Nah, kata Muhammad Ali As-Sabuni, dan ini saya kira kita bisa temukan di beberapa tafsir lain, ya, seperti tafsir yang paling simpel, Jalalain, ya. Ya, simpel bukan berarti mudah, ya. Justru Jalalain ini rumit, ya. Bukti kerumitannya itu ada sekitar 7 bahkan lebih tafsir yang mensyarahi Jalalain. Itu, ya. Oke, la raiba fi ai la syakka fihi. La raiba fihi ai la syakka fihi. Annahu min indillah. Bahwa Al-Qur'an ini dipastikan atau tidak ada keraguan sama sekali bahwa Al-Quran datang dari Allah. Tetapi keyakinan datang dari Allah itu liman tafakkara wa tadabbara, bagi orang yang berfikir dan melakukan tadabbur atau perenungan. Oke, hudan lil muttaqin. Nah, ini kita akan temukan nanti di bagian bawahnya. Jadi hudan itu ay hadin lil mu'minin al muttaqin, hudan lil muttaqin ay hadin lil mu'minin al muttaqin alladzina yattaquna syukhtallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wa yadfa'una adabahu bi ta'atihi.
qala Ibnu Abbas al-muttaquna humul ladzina yattaquna syirka wa ya'maluna bi ta'atillah. Wa qala al-Hasan Basri ittaqu ma hurima alaihim wa addu ma fturida alaihim. Oke, kita coba pahami ini. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni, hudan lil muttaqin ini adalah majaz akli ya. Nanti di bawah akan kita temukan itu pada bagian kolom ilmu balaghahnya. Tapi maksud hudan itu diambil masdarnya kemudian dimaknai isim fa'il. Jadi hadin lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang lil mukminin, bagi orang-orang mukmin al muttaqin yang bertakwa. Nah, takwa itu alladzina yattaquna syuhtallah, orang-orang yang takut ya, atau berhati-hati atau waspada untuk tidak mendapat kemurkaan Allah dengan cara bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan cara melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Oke, menolak siksa ya kan, dengan cara mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Oke. Nah, di sini kita akan menemukan kutipan Sofatut Tafasir Muhammad Ali As-Sabuni dari Ibnu Abbas. Jadi al-muttaqun, orang-orang yang takwa itu adalah hum alladzina yattaquna syirka, orang-orang yang takut untuk terjatuh pada kesyirikan, wa ya'maluna bi ta'atillah, dan senantiasa mentaati Allah. Oke, sementara menurut Hasan Al-Basri yang dikutip oleh Sofatut Tafasir ini, ittaqu ma hurrima alaihim wa addu ma fturida alaihim. Jadi menjauhi yang diharamkan dan melakukan yang difardukan gitu ya. Oke. Kita lanjut. Tsumma bayyana ta'ala sifati haula'il muttaqin. Kemudian Allah menjelaskan, ini aspek munasabahnya. Jadi al-muttaqin itu apa? Kemudian dijelaskan. Nah, ini juga sesuai dengan teori Al-Qur'anu yufassiru ba'duhum ba'dah. Jadi Quran itu saling menafsirkan, dan penafsirannya seringkali ada setelah redaksi yang bersifat global. Misalnya al-muttaqun atau al-muttaqin kemudian dijelaskan di bawahnya. Itu yufassiru ba'duhum ba'dah. Jadi apa itu al-muttaqin? Al-muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini kalau kita melakukan kajian ilmu semantik, perbedaan ilmu-ilmu humaniora misalnya atau ilmu-ilmu eksakta dengan Al-Qur'an, ya kan? Itu ada pada weltansongnya, di mana ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu humaniora tidak memasukkan aspek gaib ya di dalam tulisan-tulisan atau di dalam karya-karya mereka, tetapi Al-Qur'an memasukkan aspek gaib. Nah, ini weltansongnya berbeda, ya kan? Weltansongnya atau pandangan dunia Al-Qur'an yang berbeda dengan keilmuan-keilmuan di luar Al-Qur'an, gitu ya. Oke, apa itu yu'minuna bil ghaib? Ay yusaddiquna bima ghaba anhum wa lam tudriku hawasuhum minal ba'si wal jannati wan nari was surati wal hisabi wa ghairi dzalika min kulli ma akhbara anhu al-Qur'an. Oke. Jadi yang disebut gaib itu, kalau kita lihat misalnya di dalam tafsir Al-Maraghi, al-gaib itu ma ghaba anil hawas. Nah, ini paralel dengan apa yang disebutkan oleh Muhammad Ali As-Sabuni, yusaddiquni bima ghaba anhu wa lam tudriku hawasuh. Jadi sesuatu yang tidak bisa diidrok, ya kan, diamati oleh panca indera, itu gaib. Nah, di sini dicontohkan oleh Muhammad Ali As-Sabuni, kegaiban itu salah satunya adalah al-ba'tsu, ya kan, kebangkitan dari alam kubur, al-jannatu, surga, an-naru, neraka, as-surat, surat, jembatan, al-hisab, hari perhitungan, ya kan. Wa ghairu dzalika min kulli ma akhbara anhu al-Qur'an au an-nabi alaihi salatu wasallam, atau apapun yang telah diinformasikan oleh Al-Qur'an dan
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Hanya saja nanti kalau kita memahami kegaiban itu, kita harus membuat kategori karena ada gaib mutlak, ada gaib nisbi ya. Gaib mutlak itu yang absolut, tidak bisa dicerna, diidrok, diamati oleh panca indera sama sekali. Itu kegaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita memahami misalnya dialog antara Allah dengan para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu tidak dalam pengertian bahwa Allah ya kan hadir itu menemui malaikat dalam wujud ya kan, dalam bentuk wujud terindrok oleh para malaikat. Tidak seperti itu, karena dimensi kegaibannya berbeda. Allah itu dimensi kegaibannya absolut atau mutlak, sementara malaikat nisbi. Ya, dalam pengertian bahwa Allah pernah memperlihatkan malaikat kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi lainnya. Itu berarti bisa diindrok oleh panca indera kegaiban malaikat. Nah, ketika nampak maka itu sudah tidak menjadi gaib lagi bagi orang yang pernah ditampakkannya, gitu ya. Sama saja misalnya dengan jin. Ya. Jin itu bagi orang-orang tertentu yang diberi kelebihan oleh Allah itu bisa mengidrok, ya kan, makhluk-makhluk astral termasuk jin. Ya. Nah, bagi yang bisa mengidrok itu sudah tidak gaib lagi. Tapi ketika berbicara kegaiban Allah itu absolut, siapapun, kapanpun, dimanapun itu tidak bisa mengidrok kegaiban Allah. Jadi absolut. Maka harus dibedakan supaya tidak terjadi simpang siuran ya ketika memahami gaib. Oke, kita lanjut. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini wa yuqimuna as-salata ay yudunaha ala al-wajhil akmali bi syurutiha wa arkaniha wa khushu'iha wa adabiha. Qala Ibnu Abbasin iqamatuha yani itmamur ruku'i was sujudi wat tilawati wal khusyu'. Gitu. Jadi kalau kita mengamati penafsiran Muhammad Ali As-Sabuni dalam Sofatut Tafsir yang tengah kita baca ini, yang disebut, yang dimaksud dengan yuqimunas shalat yu'dunaha alal wajhil akmal, melakukannya ya kan, menegakkannya ya kan sesempurna mungkin ala wajhil akmal. Nah, sesempurna mungkin itu dari aspek syaratnya, rukunnya, khusyuknya, kemudian etikanya. Nah, makanya ketika kita masuk ke dalam Al-Quran secara keseluruhan dengan menggunakan metode maudhu'i fil Quran, kita akan menemukan beberapa istilah untuk yuqimunas salat itu. Yang pertama, salat yang disebut yuhafizun. Kita akan menemukan itu di Al-Ma'arij. Kemudian ada salat daimun, kita akan menemukan juga itu di Al-Ma'arij. Kemudian khasyi'un, kita akan menemukan juga itu di surat Al-Mu'minun. Jadi paling tidak ada 3 terma yang digunakan Al-Quran untuk menjelaskan yuqimunas salat. Jadi yuhafizun itu orang-orang yang menjaga syarat jeung rukunna, ya kan? Syarat rukun salat itu disebutkan dalam terma Al-Quran yuhafizun. Kemudian daimun, orang yang continue, rutin, terus-menerus istiqomah melakukan sholat. Tidak ada bolong-bolongnya, itu daimun, ya kan? Ya, ada yang misalnya bagi orang-orang tertentu, ya, zohor sholat, asar kagak. Maghrib sholat, isya kagak. Subuh sholat, dohor kagak. Ya kan? Asar sholat, maghrib kagak. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak daimun kalau seperti itu. Ada juga daimun yang mengartikan sholat yang mendarah daging, ya kan? Mengkristal dalam kehidupan keseharian,
apa yang dibaca di dalam sholat, apa yang dilantunkan di dalam sholat, ya kan, itu mengkristal dalam kehidupan keseharian sehingga ngefek sholatnya itu pada perbuatan-perbuatan keseharian. Nah, itulah yang diisyaratkan oleh Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya kan? Sholat bisa mencegah perbuatan buruk dan munkar itu karena efek dari sholat yang daimun, yang mendarah daging atau yang mengkristal, gitu ya. Kemudian ada sholat khasyi'un di sini yang disebutkan oleh Muhammad Ali As-Subuni juga, wa khusyu'uha bisyurutiha wa arkaniha wa khusyu'iha. Khusyuk itu dalam bahasa sederhana itu fokus ya. Fokus ya. Jadi apa yang kita baca, kita sadari. Kemudian kita fahami. Itu khusyuk dalam pengertian yang sederhana. Wa adabiha, dan etika sholat. Ya, etika, nilai-nilai etis dalam sholat. Dan ini biasanya ada dalam disiplin ilmu akhlak, dan lebih jauh lagi ada pada disiplin ilmu tasawuf. Oke, kita lanjut. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka harus diberikan sebagian. Karenanya di situnya mimma, ya kan? Min li tabi'id, ya, tidak seluruhnya. Karena prinsipnya itu adalah wala tabsut hakula bastin fatakuda malumam mahsura, gitu ya. Kalau diberikan seluruhnya, ya tidak ada yang bisa kita pergunakan untuk diri kita sendiri. Ae wa minal ladzi a'tainahu minal amwali yunfikuna wa yatasaddaquna fi wujuhil birri wal ihsan. Jadi apa yang telah Allah berikan kepada mereka atau kepada kita, ini khitabnya juga, ya kan, berupa harta itu harus yunfikun, diinfakkan, wa yatasaddaqun, dan disedekahkan dalam konteks al-birru wal ihsan, kebaikan. Bukan dalam konteks ria atau konteks terpaksa. Oke, kita lanjut saja ke tafsir ayat redaksi berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ini seringkali orang keliru memahami walladzina yu'minuna bima unzila ilaik itu pada konteks apakah kitab-kitab samawi sebelum Al-Qur'an itu perlu diamalkan atau tidak. Nah, ini perlu dicatat di sini, redaksinya adalah yu'minun. Ya kan? Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ada dua terma ini. Ada terma yu'minuna bima unzila ilaik, berarti Al-Qur'an yang tengah kita kaji, tengah kita baca, tengah kita amalkan, dan ada wa ma unzila min qablik. Gitu. Ini ada dua hal yang perlu dibedakan. Nah, kalau alladzina yu'minuna bima unzila ilaik itu harus dibaca, dipahami, diamalkan, sementara yang wama unzila min qablik itu diimani bahwa pernah ada kitab suci yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya, tetapi problemnya adalah bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu sudah mengalami deviasi, ya, sudah mengalami reduksi dan seterusnya, bahkan penyimpangan-penyimpangan yang sangat, ya. Misalnya direkam oleh Al-Quran, yaktubu nabi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah, ya kan? Mereka nulis, ya kan, sebuah kitab, kemudian diaku bahwa apa yang mereka tulis itu dari Allah. Nah, sementara kitab yang aslinya sudah dihilangkan. Itu problemnya di situ. Makanya hanya sekedar mengimani bahwa ada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi sebelum kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena problem tadi itu. Pertama, bahwa risalah sudah dimansuh oleh risalah Nabi Muhammad, berarti kita tidak menggunakan kitab suci lain selain Al-Quran. Yang kedua, memang realitasnya kitab-kitab terdahulu itu sudah mengalami reduksi dan deviasi. Oke. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jika orang-orang itu sudah
yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfikun, ya kan? Sudah alladzina yu'minuna bil ghaib yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sudah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ya kan? Wa bil akhirati hum yuqinun, dan percaya kepada eskatologis hari akhirat, ya. Hari akhirat yang ini juga menjadi weltan song dari Al-Qur'an karena memasukkan aspek-aspek eskatologis, sementara di disiplin ilmu di luar Al-Quran itu tidak ada aspek eskatologisnya, terlebih ketika dipersuskan misalnya kepada paham materialisme, ya kan, di dunia filsafat. Oke, jadi itu weltan song atau pandangan dunia Al-Quran yang bedanya, ada distingsinya, itu adalah membicarakan atau membincang atau memberi pesan tentang adanya hari akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun. Mereka yakin akan datangnya hari akhirat. Oke, jika seperti itu dan itu sudah diaplikasikan dalam kehidupan keseharian, maka dipastikan ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Rabb, dari Tuhan. Ai ulaika al-muttassafuna bima taqaddama min as-sifatil jalilati ala nurin wa bayanin wa basiratin min Allah. Jadi orang-orang yang sudah disifati dengan sifat-sifat yang sebelumnya telah disebutkan tadi itu, yang itu besarannya disebut al-muttaqun. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang takwa, nah ini karakter diantaranya muncul di awal surat Al-Baqarah itu. Yang pertama, orang takwa itu cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, yuqimunas shalah. Yang ketiga, mimma razaqnahum yunfikun. Yang berikutnya, alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Berikutnya, wa ma unzila min qabli. Berikutnya lagi, wa bil akhirati hum yuqinun. Itu karakteristik, ya kan? Kalau kita nanya takwa itu harus seperti apa sih? Harus bagaimana? Nah, ini diantaranya kita dapatkan di surat Al-Baqarah di awal ini. Oke, wa ulaika humul muflihun. Di samping kita mendapat dari Allah, kita juga akan dimasukkan pada kategori orang-orang yang beruntung, gitu ya. Nah, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan. Di bawahnya ini ada aspek balagonya, termasuk nomor 1 majaz akli untuk hudan lil muttaqin. Majaz akli itu metafor yang hanya bisa dipahami oleh nalar semata, ya kan. Nah, ini makanya tadi dari hudan itu menjadi hadin, ya, dari petunjuk menjadi yang menunjuki, ya kan. Dari masdar menjadi isim fa'il. Kemudian dzalikal kitab ini menjadi hadzal kitab. Jadi isyaratun bil bu'di, ya kan, anil qarib. Makanya kalau kita baca Jalalain, dzalikal kitab ay hadzal kitab, gitu. Kemudian yang ketiga ini aspek tikror atau takrirul isyarah, mengulang kata ulaika sebanyak 2 kali, ulaika ala hudan wa ulaika humul muflihun, ya kan. Oke, lil inayati bi sya'nil muttaqin, untuk memberi penegasan saja ya pada perilaku atau karakteristik orang-orang yang bertakwa itu, yang akan memperoleh petunjuk dan akan mendapat keuntungan, sehingga sebutan ulaikanya 2 kali gitu untuk penekanan saja ya. Oke, yang keempat ini sudah masuk rumpun ayat berikutnya ya. Rumpun ayat berikutnya yang insya Allah akan kita bahas pada sesi berikutnya juga nanti. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Syukran jazilan li hudurikum wa istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lip ya. Oke, syukran Zat. Afwan. Ya. Barangkali ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan nantinya ya oleh insan padi atau kawan-kawan semua. Jadi grup itu bukan saja informasi terkait pesantren Al-Quran digital saja,
tapi bisa juga di situ menjadi wadah untuk sharing atau enggak mengajukan pertanyaan dari apa yang telah kita pelajari tadi, salah satunya. Nanti kita akan belajar lagi terkait kitab-kitab lain atau keilmuan tafsir, bahkan ilmu Al-Qur'annya di kesempatan lain. Begitu barangkali. Untuk pertanyaan bisa disampaikan saja di grup. Nanti insya Allah kami bantu untuk bagikan kepada Ustadz Dr. Solehuddin pada beliau. Nanti untuk respon dari Ustadz Soleh, apakah di grup atau enggak nanti dibagikan oleh kami di grup, tinggal tunggu saja. Jadi jangan sungkan, jangan takut, jangan malu. Itu kita jadikan bersama, ya ibaratnya pesantren digitalnya gitu. Jadi mau nanya ke Ustadz, mau nanya ke Ustadzah, bisa kita bertanya di grup itu. Mungkin sekian dari kami. Sebelum kami tutup, barangkali ada pertanyaan secara teknis ya. Maksudnya selain daripada apa yang kita pelajari tadi, silakan mau ada usulan, masukan dan sebagainya, silakan, kami akan menampung. Bagaimana kiranya, ada yang ingin disampaikan dari kawan-kawan semua? Oh ya, link grupnya itu ada di ini ya, ada di poster. Barangkali ngelihat posternya, ada, udah tertera di posternya ya. Atau belum, nanti boleh kontak saya juga. Ada di nomor 0895 2975 8979. Ya, itu nomor saya. Ya, silakan bisa hubungi lewat sana. Itu saja. Selain itu ada lagi? Cukup ya? Oke. Dari Pak Ustadz Dr. Solehuddin tidak bisa berlama-lama dengan kita karena ada kegiatan lagi. Saya ingatkan kembali terkait pertanyaan ataupun lain sebagainya yang ada kaitannya dengan kajian yang tadi kita pelajari bersama, boleh tanyakan di grup saja, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya kepada semuanya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa semakin meningkat amal ibadahnya daripada bulan Ramadan dan kita menjadi insan robanian. Jadi bukan insan Ramadanian gitu ya. Jadi bukan manusia yang hanya hidup ibadahnya itu maksimal di bulan Ramadan, tapi menjadi insan yang senantiasa memiliki rasa, memiliki nilai-nilai robanian yakni keesaan pada Allah Subhanahu wa taala, atau lebih tepatnya lagi memiliki jiwa jiwa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mari kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.